Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anisha Maulidini Rahma akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sebagai pendidik kita menggunakan media pembelajaran Kahoot yang digunakan pada tingkat mutaqaddim kelas 10 semester 1 yang materinya membahas tentang isim makrifat dan isim nakiroh. Nah, mari kita simak bagaimana tutorialnya pada video berikut ini. Jika belum memiliki Kahoot, silakan klik Play Store, lalu search Kahoot seperti ini O, lalu klik install. Karena saya sudah punya, saya klik buka. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Silakan pilih, jika belum punya akun, klik sign up. Karena saya sudah punya akun, saya klik login. Nanti tampilannya akan sama teman-teman, meskipun teman-teman belum punya akun dan klik sign up. Kita bisa langsung klik saja continue with Google. Nah, yang nantinya di sini akan ada pilihan akun Google mana yang ingin dikaitkan dengan Kahoot ini. Nah, di sini kita klik maybe later, lalu klik create Kahoot. Di sini kita akan memulai membuat kumpulan soalnya. Nah, ini untuk covernya, ini yang disediakan dari Kahoot-nya. Ini temanya film, tapi kita juga bisa, misal contoh ingin mencari tema school. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Memang terbatas, tapi menurut saya ini sudah cukup banyak dan bervariasi. Saya ada di sini. Tetapi teman-teman juga bisa, misalkan ingin dari galerinya sendiri atau dari kamera juga bisa. Tetapi saya memilih dari sini saja, lalu klik save jika sudah fix. Lalu di sini ada title. Title itu apa sih? Yang nantinya ini tuh muncul di sampulnya. Jadi ini merupakan judul soal mutaqaddim. Nah, ini nantinya akan muncul di depan teman-teman. Nah, ini untuk visible to everyone. Nah, di sini kita akan add question, memulai bikin pertanyaan. Di sini memang banyak sebenarnya pilihannya, tetapi ini bisa digunakan jika akun teman-teman itu premium. Tetapi karena akun yang saya pakai ini gratis, tidak berbayar, maka hanya available pada quiz atau true or false. Saya pilih quiz dulu saja untuk soal pertama. Karena membahasnya tentang isim makrifat dan nakiroh, saya akan memberikan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan isim nakiroh. Nah, di sini kita bisa memilih ingin meletakkan jawaban yang benar di sisi mana. Misal yang warna hijau, kita tulis berarti jawaban yang benar isim yang bermakna umum. Nah, jika ini merupakan jawaban yang benar, maka klik correct answer. Jadi ini akan tersimpan sebagai jawaban yang benar. Jadi jika peserta didik mengklik jawaban lainnya yang selain hijau, itu nanti otomatis jawabannya akan salah. Jadi kita juga harus memberikan jawaban yang tidak sesuai, yang salah. Isim yang bermakna khusus. Isim yang menjelaskan sesuatu tertentu. Lalu ini ada makna tidak umum. Nah, di sini ini tuh apa sih? Ini adalah time limit, waktu yang kita berikan untuk peserta didik mengerjakan soal. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kita memberikan media ini pada
tingkatan apa. Karena ini tingkatan mutakodim, maka saya rasa karena pertanyaannya juga tidak sulit, kita kasih 10 detik. Nah, di sini nanti ada opsi sampai 240 detik, teman-teman. Mungkin ini karena bisa di-set dengan waktu yang cukup lama, ini juga cocok untuk anak SD yang kelas 1 atau 2, kan membacanya juga belum lancar. Ini bisa pilih yang 60 second, 20, 30, 90, 120 sampai 240. Tapi karena saya untuk anak mutakodim, saya pilih yang 10 detik. Lalu kita klik saja plus jika masuk pada soal yang kedua atau soal selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan, apakah salah satu ciri-ciri dari isim nakiroh adalah menerima alnya dikasih tutup. Nah, jawabannya kan salah ya teman-teman, karena ciri-ciri yang menerima al adalah isim ma'rifat. Jadi defaultnya kita klik correct answer. Jika nanti kita kasihkan pada peserta didik dan mereka menjawab true, berarti jawabannya mereka adalah salah. Nah, di sini karena hanya memilih true or false, saya kira cukup mudah juga. Saya kasih time limitnya 5 detik. Nah, seperti itu dan seterusnya teman-teman. Jadi misal teman-teman masuk ke soal ketiga, tinggal klik saja plus lalu dipilih yang diinginkan. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai di soal terakhir, kita klik panah pojok kiri atas. Sudah kembali ke tampilan awal. Nah, jika masih ingin menambah soal, tinggal tambahkan lagi add question. Jika dirasa sudah cukup, silakan klik save. Nah, otomatis dia akan menyimpan. Nah, jika sudah ada tulisan just now, berarti dia sudah menyimpan otomatis. Kita klik lagi jika ingin membagikan kepada peserta didik. Setelah itu, silakan klik play ya teman-teman. Untuk ini adalah sekarang kita masuki langkah untuk bagaimana agar ini dibagikan kepada peserta didik. Lalu klik yang assign Kahoot. Nah, di sini nanti ada it ends on. Jadi ini tuh akan berakhir pada kapan. Nah, misalkan saya kasih waktu sampai besok ya anak-anak jam 7 malam. Jadi, setelah jam 7 malam itu sudah tidak bisa diakses lagi gitu. Ini nanti kita bisa mengubah sesuai kemauan kita atau menyesuaikan mata pelajaran kita jamnya gitu. Nah, ini player limit. Nah, ini tuh peserta yang bisa mengakses atau peserta yang bisa bermain Kahoot ini berarti hanya ada 50 peserta saja. Selebihnya tidak bisa. Kalau misalkan ingin lebih dari 50, maka diklik upgrade gitu. Di sini ada question timer. Itu timernya tadi, misal saya yang kasih 10 detik, itu tuh bisa terlihat atau enggak. Kalau misal saya ingin enggak terlihat, jadi ya anak-anak enggak tahu waktunya itu udah tinggal berapa detik gitu. Tapi misal ingin terlihat juga bisa. Jadi biar peserta didik misal bisa tahu ya, oh ini waktunya sedikit, ini harus cepat-cepat gitu. Itu bisa dinyalain aja. Nah, ini ada randomize answer order. Jadi pertanyaannya itu random. Saya nyalakan saja. Lalu ada hide player position. Jadi ini itu bisa menyembunyikan, jadi peserta didik itu bisa tidak mengetahui posisinya ranking berapa. Nah, tapi saya ingin agar peserta didik tahu dia itu berada di posisi berapa. Jadi tidak saya nyalakan. Lalu saya klik create. Nah, ini adalah kodenya teman-teman. Nah, nanti yang disalin. Nah, copied, kalau ada tulisan copied itu berarti sudah tercopy di papan klik kita. Kita bisa langsung share di WhatsApp misalnya. Lalu kita misalkan ini adalah grup dengan peserta didik. Nah, ini nanti sudah ada tulisan challenge.
tinggal diklik. Nah, nanti jadi jika ada peserta didik yang mengklik link ini, mereka akan otomatis mengerjakan soalnya. Begitu. Contohnya ini start playing. Nah, ini nanti adalah tampilan untuk peserta didiknya. Jadi begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.